Yang kita akan bicarakan ini yaitu masalah gagasan atau imajinasi lah, khayalan-khayalan kita, tapi di sini sebetulnya gagasan. Kalau di ini ada gagasan dan realitas yang kita hadapi. Kalau dalam penelitian kualitatif kan tidak sempat kita bergagasan, itu semuanya sudah masuk. Kalau ada gagasan sudah dimasukkan dalam kuesioner. Tapi ini barangkali ada lintasan-lintasan gagasan atau gagasan yang melintas gitu. Apakah kita sedang berada di kamar mandi? Kalau Pak Bari katakan banyak gagasan yang muncul sedang jongkok di kamar mandi. Ya, itu banyak. Saya dulu banyak juga gagasan ketika pergi ke kota, misalnya naik lagi. Itu banyak gagasan muncul kalau ada penelitian. Karena di saat kita tenang gitu, maka itu biasanya karena ini beralasan bagi Pak Alfian untuk tidak menetapkan Pak Hasan Sabio di Bandar Aceh ini, karena takut beliau tidak sempat. Jadi kalau ada gagasan-gagasan yang melintas seperti itu, biasanya cepat hilang. Apa maksud Arman tadi? Ketika kita tenang itu akan ada banyak gagasan. Iya. Semakin kita khusyuk, semakin sebenarnya penuh gagasan. Iya. Kalau saya salah gini Pak, semakin saya merasa khusyuk, semakin saya berkhayal gitu. Ya. Karena itu saya tidak pernah berusaha, aku sangat khusyuk Pak. Ini pandangan yang bertentangan dengan orang pesantren itu. Ini menurut kaum salafi ini Pak. Nah ini kalau keadaan ini bisa lihat demikian. Tapi mengenai pengalaman lagi tadi banyak teman juga katakan bahwa saya naik lagi oleh karena banyak mahasiswa yang perempuan gitu. Saya ajaklah teman yang kritik ini supaya dia dapat ibu-ibu yang bawa tiram. Jadi akhirnya kritiknya tidak jadi. Tapi maaf lah ini kan. Nah jadi gagasan ini biasanya Pak. Tapi ini tolong Pak Saiful diralat karena Bapak yang punya ini. Katanya Newton itu dapat gagasan mengenai teori gravitasi oleh karena ketika dia pulang aerobik, dia kemudian tertimpa buah apel yang jatuh. Nah tapi itu dari sumber lain sebenarnya bukan, itu hanya anekdot saja. Jadi ini dia punya gagasan mengapa buah apel yang sudah matang itu jatuh ke bawah. Jadi teori gravitasi ini sebetulnya dia bangun dari buah apel ini katanya. Ini gagasan. Gagasan kalau dalam hal ini yang disebut nanti gagasan-gagasan kecil ini itu nantinya bisa berkembang menjadi strategic memo. Jadi catatan kita yang strategis untuk mengembangkan hubungan hubungan variabel tadi ada hubungan dua variabel itu kan. Ciri daripada konsep tadi atau variabel dari sebuah hipotesa nanti dia akan mengarah ke sana. Jadi gagasan-gagasan ini sangat penting. Tapi gagasan ini sering kita lupakan. Banyak mimpi-mimpi kita yang sebetulnya tiap malam kita bermimpi sebetulnya, tapi sampai pagi hilang gitu. Sebetulnya ada sesuatu yang membuka bagi diri kita. Andai kata kita bisa ingat, itu mungkin akan lebih banyak. Ini seperti cerita Hamka misalnya, beliau pernah terbayang dalam mimpi beliau bahwa itu akan Belanda akan masuk. Tapi karena beliau tidak peduli dengan ini, maka ketika Belanda masuk, beliau kemudian diingatkan oleh orang lain untuk keluar. Andai kata beliau sudah tahu tentang ini, itu keluar. Jadi ini penting sekali. Jadi tidak berarti kalau ini pernah laporan penelitian dari pusat latihan ini dikritik oleh almarhum Pak Nasir, itu novel. Dijawab oleh Lekese, ya sama juga dengan kami baca laporan Bapak yang penuh angka. Laporan dari kuantitatif itu dibaca laporan pemerintah daerah. Hanya ada tabel-tabel, ada perhitungan-perhitungan. Padahal kalau digabungkan sebenarnya hanya cerita tentang novelnya laporan pemerintah daerah. Jadi masing-masing ini tadi menurut Schwarzenegger ini itu imajinasi ini atau gagasan-gagasan yang muncul sekilas ini itu perlu sekali dicatat. Dan saya coba bedakan dahulu
pada kartu ini apa yang melintas di saat tidak meneliti, jadi saya masukkan sebagai catatan strategi memo. Kemudian yang mana data ini kita masukkan sebagai hasil wawancara. Ada diskusi mengenai ini. Sampai cepat begitu Pak. Sedikit aja Bapak dan kawan Bapak ini mau manage gagasan itu. Strategic memo-nya. Memanage strategic memo atau gagasan itu dan akhirnya Pakai kartu. Bukan, oke Pak. Pakai kartu. Ada kartu, nah, tapi beliau maksudnya kapan saya pakai ini. Jadi ketika mengolah data, tadi pengolahan data di sini dia mencoba membandingkan kalau tahap awal antara satu data dengan data lain, pada tahap berikutnya lagi antara satu kategori dengan kategori lain. Pada hal lain misalnya antara properties ada ciri-ciri daripada masing-masing kategori. Kalau misalnya sudah bisa merumuskan satu variabel konsep misalnya atau variabel, ini juga ini penting. Ini kita masukkan, kita pakai. Jadi ini bukan menjadi bahan bukan menjadi bahan laporan. Ini misalnya seperti ini. Ini kalau Bapak lihat judul-judul babnya satu sebab ini sebetulnya berasal dari apa? Ini jangan Bapak pakai lagi ini. Yang ini saya curi ini. Ini kan. Jadi misalnya berkerudung awan. Jadi dari hasil pengamatan di lapangan, dari tanya-tanya dengan responden saya, itu mengatakan bahwa kita tidak pernah bisa melihat puncak loser itu. Kenapa? Karena itu selalu diselimuti oleh awan. Ketika saya tidur di hotel di losmen itu, saya ingat buku Magati. Ini ada berkerudung awan apa? Berkerudung tapi berkerudung putih lagi kan? Nah, jadi teringat nih, mengapa tidak saya pakai ini sebagai kelompok variabel berkerudung awan? Jadi bukan muncul dari awal, tapi teringat saya pada buku itu. Ini bukan lintasan gagasan, tapi teringat pada hal lain. Kemudian di sini, nama Magatinya. ya Magatinya. Nah, kemudian ada lagi Pepani putih, Pepani bahasa Gayo, pokoknya panji itu. Jadi waktu tertentu ada terlihat bendera putih gitu. Jadi saya coba bayangkan dengan cerita orang di gunung Bukit Barisan, gunung besar di PD juga ada. Kalau misalnya keluar bendera putih ini, itu kalau satu keluarnya orang bagus untuk bertani. Kalau dua jangan. Misalnya, rupanya ada cuma yang cerita bahwa kalau satu itu nampaknya terjun kan kelihatan di jauh putih seperti bendera, tapi saya kira bukan, ini hanya gitu. Jadi muncul gagasan itu. Kemudian di dalam juga ada. Itu boleh di copy juga. Tapi saya tidak sempat kali ini. Ini hanya satu, saya tidak berani serahkan di sini. Ada sini saya sudah sempat. Ada terlihat. Ada mengenai imajinasi ini. Jadi pentingnya imajinasi ini atau gagasan ini adalah menghasilkan strategic memo tadi yang perlu kita catat, jangan biarkan itu karena beberapa menit kemudian itu hilang. Ini ada beberapa buku tentang sociological imagination. Jadi imajinasi itu dari rasio, dari intelek, gagasan tadi, tapi objeknya materi. Gimana? Jadi yang berikutnya lagi adalah masalah deskripsi dan analisis. Dikatakan bahwa ini berlangsung secara bersamaan simultan, hanya beda porsinya saja, intensitasnya yang berbeda. Kalau dalam penelitian kuantitatif itu umumnya dipisahkan secara tegas
Malah ada yang mengatakan ini harus dari hasil kuesioner. Kan? Kemudian baru analisis. Jadi maaf ini dari IAIN misalnya dulu ada yang itu di sini katanya perlu ada bab yang khusus mengenai pendapat ulama gitu, ada dari Quran atau dari hadis. Itu yang dipakai untuk memahami apa yang dilakukan sebelumnya. Tapi dalam grounding ini, dalam penelitian grounding ini itu berlangsung bersamaan. Jadi hanya saja misalnya pada kata awal kita cenderung untuk lebih banyak mengumpulkan data. Jadi belum apa. Jadi apa yang kita catat itu umumnya adalah hasil ada deskripsi dari hasil penelitian kita gitu. Tapi makin lama makin porsi untuk deskripsi ini semakin berkurang, tapi analisis semakin meningkat. Sehingga kalau misalnya kita perhatikan dalam tulisan-tulisan Clifford Geertz misalnya, beliau sebetulnya tidak mendekati dengan Brody, tapi kita bisa perhatikan di sana mula-mula memang lebih banyak fakta yang berkembang. Kemudian baru muncul analisa-analisa beliau. Tapi dia menyatu. Jadi tidak harus ada bab tertentu yang dibagi menjadi deskripsi dahulu, kemudian baru analisis. Nah, kemudian dalam analisis ini, walaupun Brody ini dikatakan sebagai penelitian kualitatif, tidak berarti bahwa dia mengharamkan angka atau perhitungan statistik. Jadi pengumpulan ini tetap diperhatikan, bisa dipakai gitu. Tidak harus dipentingkan, tapi bisa dipakai. Bukan barang haram. Bukan barang haram. Tapi juga tidak wajib. Tapi tidak ada lebih apa dari MUI Pak. Halal haram itu kan. Saya coba dulu ya Pak. Apa beda deskripsi dan analisis? Memang lugu ente. Misalnya coba Bapak perhatikan berapa? Pukul. Perhatikan. Jam berapa? Jam berapa Pak? Jam 12 kurang 20 kurang 20 itu. Iya. Jam berapa? Jam 12 kurang 20. Ibu berapa? Ibu berapa? Sama? Pak Papi sama. Kalau saya lihat jam 11 lewat 40. Kan ada kemungkinan beda. Pukul 11 lewat jam dengan pukul kan beda. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwa deskripsi paling indah, paling bagus adalah Siti Nurbaya, halaman berapa 3 atau berapa. Ketika Samsul Bahri dengan Siti Nurbaya jadi di bawah membaca, si Samsul Bahri sudah marah-marah karena tukang satunya belum datang, tapi si perempuan ini bilang tidak apa-apa, barangkali dia sakit anak atau apa itu berhalangan, kita tugas lagi. Padahal si Nurbaya ini lebih senang nggak datang satu pun nggak apa-apa dia. Lama kan Pak Samsul Pak. Nah, itu yang analisisnya. Ya. Itu bagian analisisnya. Bang Samsul bagian analisis. Seperti gambaran tentang nggak datangnya tukang Itu deskripsi biasa. Oke. Ya memang karena penelitian kualitatif ya, pada Brody Research atau yang lain itu tidak dipisahkan antara deskripsi dan analisis. Di situ memang ketidakjujuran ya, mendapat peluang sehingga terkesan mengarang-arang. Hanya penelitian kualitatif berarti dilakukan oleh orang yang punya integritas yang baik. Ya, sebetulnya peneliti salah satu syarat penelitian kan peneliti harus jujur ya kan. Kalau nggak jujur, ya nggak peneliti. Karena itu sebetulnya di Indonesia ada peluang untuk menjadi tidak jujur oleh karena di debat-debat ada juga litbang. Coba ada kata LIPI semuanya, katanya tidak begitu. Nah, tapi LIPI pun juga tidak aman gitu ya. Karena di LIPI orangnya litbang. Jadi begitu saya kira Pak. Saya masih ini ada semacam ya tanda kutip lugu tadi Pak. Karena kalau sekarang itu setiap kita mendiskusikan hasil kerjaan itu selalu ada
ada semacam tren gitu, ada semacam secara umum orang lebih ingin melihat seberapa kita bisa menjangkau sebanyak-banyaknya teori-teori yang sudah dikenal banyak orang. Di mana posisi teori-teori ini dalam konteks dalam riset? Ya, tapi saya mau maaf, lebaran yang lalu saya lihat maaf itu kan ibu-ibu sekarang nampaknya lebih senang beli kue yang sudah siap. Kemudian kalau Kue tunjuk katanya Pak. Hah? Kue tunjuk. Oh, enggak apa, tapi senang beli kue yang sudah siap. Tidak mau repot-repot dengan cari apa blender gitu macam-macam. Malah tidak cari apa. Itu kan lebih mudah memang beli yang siap ini. Walaupun tidak sesuai yang sedang, tidak apa-apa. Nah, jadi ini juga demikian. Kan lebih mudah membuktikan kesalahan orang lain daripada menemukan apa yang benar menurut kita sendiri. Tujuan penelitian kan sebetulnya walaupun ini untuk membuktikan sesuatu teori, tapi kan cenderung untuk ini. Misalnya Profesor siapa ini, ahli ekonomi dari Gajah Mada dulu kritik Clifford mengenai kelompok-kelompok orang Jawa gitu. Siapa namanya? Yang tulis ekonomi pertanian siapa? Itu terserah. Ekonomi berdasarkan. Ekonomi pertanian, dosen ekonomi. Mubiarto, kritik beliau bahwa ini tidak mendalam katanya. Tapi untuk menghasilkan yang lain daripada selain dari yang dicetuskan oleh Clifford juga belum ada. Jadi cenderung kita ini. Saya kira ini sifat manusiawi Pak. Kita cenderung kritik orang Di lain. situ kekuatannya Pak. Iya. Untuk memperbaiki nggak bisa kritik memang keahlian. Abi Yasin kan ketika dikritiki orang kan juga begitu Pak. Kenapa Anda mengkritik? Ya ini memang profesi saya. Jadi Cuma ini kadang saya kaitkan dari sebuah analisis itu Pak. Jadi analisis itu dikaitkan dengan seberapa jauh kita bisa meng-compare dengan teori orang lain atau bisa seperti itu saya rasa sekarang ini. Jadi ini sebenarnya pekerjaan ini kalau dalam pendekatan statistik, analisis itu kan memberikan penafsiran terhadap hasil perhitungan statistik. Jadi kalau ada hasil perhitungan statistik sekian misalnya, katakan korelasi misalnya plus 0,4 misalnya kan, tapi kan tidak punya arti apapun plus 0,4. Tapi perlu kita hubungkan dengan yang lain. Itu yang analisis. Jadi analisis dalam kimia misalnya mungkin ada individu kimia kan menguraikan sesuatu unsur menjadi unsur-unsur lain gitu, menguraikan. Jadi analisis dalam kimia menguraikan, sedangkan analisis dalam statistik menghubungkan dengan teori. Dan analisis dalam analisis dalam ini adalah mencoba menghubungkan antara satu konsep dengan konsep lain, antara satu variabel dengan variabel lain, atau pada untuk menelitinya. Karena itu dalam penelitian Jordi sebetulnya tidak mudah orang untuk bisa menghasilkan suatu teori, karena bukan waktu yang lama sekali. Dan teori itu tidak dihasilkan, teori-teori itu tidak dihasilkan oleh satu orang. Jadi satu orang tidak menghasilkan banyak teori. Biasanya satu teori itu oleh satu orang gitu kan, tidak mungkin. Karena waktu terlalu lama gitu. Tapi ini mungkin Pak Saleh lebih tahu gitu. Dalam sosiologi misalnya mungkin ada ahli yang banyak memberikan teori-teori tertentu. Misalnya. Mungkin di sini dalam bahan ini ada istilah analisis komparatif. Apa di compare? Mulai dari rasa besar kategori sampai dengan compare dengan penelitian lain, teori lain. Tidak apa-apa, Ari, karena memang dosen kan cuma di mahasiswa baca. Pak Waki mahasiswa aja. Iya, saya mahasiswa. Yang itu yang constant comparison namanya. Jadi karena pekerjaannya memang membanding-bandingkan antara satu dengan lain, mulai dari data sampai dengan data, ciri dengan ciri, kategori dengan kategori nanti kan, itu menyebabkan penelitian ini dikatakan comparison research. Memang ini kan ilmu yang paling awal kan itu kategorisasi.